Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Merwati, NPM 232141007. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muslim Nusantara. Nah, di sini saya ada mata kuliah statistik yang akan membahas tentang regresi linier sederhana. Nah, apakah regresi itu? Regresi artinya adalah peramalan, penafsiran, atau pendugaan yang diperkenalkan pertama kali oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1891. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, di sini ada persamaan regresi linier sederhana. Nah, kita bisa lihat Y sama dengan A tambah BX tambah E, Y sama dengan variabel dependen atau nilai Y yang diprediksi, A adalah konstan atau nilai Y jika X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi, dan E adalah kesalahan prediksi. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang beberapa yang harus diingat dari regresi linier sederhana. Yang pertama adalah variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y dan variabel bebas dengan huruf X. Ingat ya. Nah, tujuannya untuk memperkirakan nilai suatu variabel dengan variabel lainnya. Analisis regresi sederhananya adalah analisis regresi satu variabel Y dan satu variabel X yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua variabel. Nah, bagaimana membuat pendugaan dengan regresi? Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A dan B. Nah, untuk mencarinya, di sini ada rumus B sama dengan simpangan baku XY dikurang N dikali dengan X bar Y bar dibagi dengan simpangan baku X kuadrat dikurang dengan N dikali dengan X bar kuadrat. Nah, A-nya sama dengan Y bar dikurang dengan B dikali dengan X bar. Nah, di sini ada contohnya, bisa kita lihat. Nah, di sini adalah data hasil pengamatan nilai teks karyawan dan unit penjualan per minggu untuk 5 percobaan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat persamaan regresinya. Nah, untuk sebelum itu, yang perlu diingat adalah nilai teks karyawan adalah Y, unit penjualannya adalah X. Nah, jika sudah memahami soal tersebut, maka kita akan menjawabnya. Nah, di sini kita harus membuat tabelnya. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, di sini untuk tabel X sendiri diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, begitu juga dengan Y diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mendapatkan X kuadrat, di sini kita akan mempangkatkan nilai X. Nah, maka 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk Y kuadratnya berarti 14 dipangkatkan 2 sama dengan 196. Nah, untuk mencari nilai XY, nah di sini kita akan mengkalikan nilai X dengan nilai Y, maka 3 dikali dengan 14 sama dengan 42. Nah, setelah itu kita harus menotalkan masing-masing tabel. Nah, di sini ada X, ada Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, dan XY. Nah, selanjutnya itu ada N sama dengan 5, maka di sini kita akan mencari X barnya sama dengan 39 dibagi dengan 5 sama dengan 7,8. Untuk Y barnya 116 dibagi dengan 5 sama dengan 23,2. Nah, setelah kita mendapatkan X bar dan Y barnya, selanjutnya kita akan mencari nilai B. B sama dengan 994 dikurang 5 dikali 7,8 dikali 23,2 dibagi dengan 373 dikurang 5 dikali 7,8 dipangkatkan 2 sama dengan 89,2 dibagi dengan 68,2. Maka N-nya sama dengan 1,3. Setelah kita mendapat B, maka kita akan mencari A-nya. A sama dengan 23,2 dikurang 1,3 dikali dengan 7,8, hasilnya adalah 13,06. Maka persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 13,06 ditambah 1,3X. Di dalam regresi linier sederhana ini juga ada namanya standar error of estimate, yang dimana disebut juga kesalahan baku atau selisih taksir standar. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung standar error of estimate. SE sama dengan akar simpangan baku Y kuadrat dikurang dengan A dikali dengan simpangan baku Y dikurang B dikali dengan simpangan baku XY dibagi dengan N dikurang 2. Selanjutnya kita akan mengetahui rumus dari koefisien regresi A atau si pendugaan. Nah, di sini ada SA sama dengan akar simpangan baku X kuadrat dikurang dengan SE dibagi dengan N dikali dengan simpangan baku X kuadrat dikurang dengan simpangan baku X dipangkatkan 2. Nah, untuk koefisien regresi B-nya, si penduga B, SB sama dengan SE dibagi dengan akar simpangan baku X kuadrat dikurang dengan simpangan baku X kuadrat dibagi dengan N.
Nah, di sini ada soal tentang kesalahan baku regresi penduga si A dan B yang diambil dari tabel hasil pengamatan nilai teks karyawan dan unit penjualan. Nah, di sini N-nya tadi kita bisa lihat sama dengan 5, nah, dan A-nya 13,8 dan B-nya ada 1,3. Nah, untuk simpangan bakunya sendiri itu ada simpangan baku Y kuadrat, Y, XY, dan X kuadrat juga simpangan baku X. Nah, ini diambil dari tabel yang sudah dibuat di awal tadi. Nah, untuk memperoleh kesalahan baku regresinya, di sini ada rumusnya. SE sama dengan akar simpangan baku Y kuadrat dikurang A dikali simpangan baku Y dikurang B dikali simpangan baku XY dibagi dengan N kurang 2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari rumus tersebut. SE sama dengan akar 2826 dikurang dengan 13,06 dikali 116 dikurang dengan 1,3 dikali dengan 994 dibagi dengan 5 kurang 2, maka hasilnya 2,6. Maka kesalahan baku regresinya adalah 2,6%. Nah, selanjutnya untuk kesalahan baku pendugaan. Nah, di sini kita akan langsung memasukkan nilainya. SE sama dengan akar 373 dikali dengan 2,6 dibagi dengan 5 dikali dengan 373 dikurang 39 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 969,8 dibagi dengan 344 sama dengan 2,82. Maka kesalahan baku penduga A sama dengan 2,82%. Untuk kesalahan baku penduga B, di sini kita akan juga sama, langsung memasukkan nilainya. SB sama dengan 2,6 dibagi dengan akar 373 dikurang dengan 39 pangkat 2 dibagi dengan 5 sama dengan 2,6 dibagi dengan akar 68,8, hasilnya adalah 0,32. Maka kesalahan baku penduga B adalah 0,32%. Nah, itulah tadi penjelasan tentang regresi linear sederhana. Semoga dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan regresi linear sederhana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.